Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Lisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan seluruh perusahaan BUMN harus mempersiapkan diri dalam menghadapi libur lebaran tahun ini. Termasuk daerah wisata Provinsi Bali yang biasanya juga akan ramai saat libur panjang saat lebaran mendatang. Komisi 6 DPR RI meninjau kesiapan sejumlah perusahaan BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Angkasa Pura I dalam menghadapi lonjakan pengunjung yang akan memanfaatkan waktu untuk berlibur di Pulau Dewata, Bali. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan seluruh perusahaan BUMN harus mempersiapkan diri dalam menghadapi libur lebaran tahun ini. Menurut Martin diperlukan strategi dan penanganan khusus karena tahun ini pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik, silaturahmi, berkumpul di tempat publik, hingga berlibur ke destinasi wisata favorit. Untuk mengecek kesiapan mereka dalam berbagai hal. Untuk Pertamina dan PLN, ya bagaimana mereka menyiapkan ketersediaan energi dalam menyambut Idul Fitri ini, dan juga proyeksi ke depan ya sebagai dampak dari perang di Ukraina dan Rusia. Juga kami mengecek bagaimana pemulihan pariwisata di Indonesia dengan mengambil contoh kasus Bali, dan juga bagaimana Pertamina, PLN, dan juga PGN dari sisi energi menyikapinya. Kunjungan Komisi 6 ke Provinsi Bali juga melihat kinerja PLN, PGN, dan Pertamina dalam rangka menyediakan kebutuhan energi listrik, gas, dan bahan bakar minyak selama Ramadan, hingga puncak mobilitas masyarakat yang diprediksi terjadi saat libur lebaran nanti. Dari Provinsi Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya masih dari Komisi 6 DPR RI. Kali ini yang mengapresiasi kesiapan BUMN bidang energi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN energi dapat memberikan pelayanan optimal dalam menjamin ketersediaan BBM, listrik, dan gas kepada masyarakat di masa Lebaran tahun 2022. Dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengapresiasi kesiapan BUMN bidang energi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terkait kesiapan bahan bakar minyak, Adi Satria menyampaikan Pertamina telah menyiapkan mobil tangki tambahan untuk mengantisipasi kelangkaan di daerah-daerah rawan. Jadi menurut saya kesiapan Pertamina sudah sangat serius dan siap melayani masyarakat pada umumnya, dan ya tentu dari Komisi 6 mengharapkan tidak ada shortage sama sekali terkait dengan BBM untuk jalannya masyarakat mudik. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mokaromah menjelaskan, berdasarkan pengawasan di lapangan, pasokan BBM di Sumatera Selatan sampai saat ini masih mencukupi. Hal ini terlihat dari belum adanya pengaduan dari masyarakat terkait kelangkaan BBM. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan oleh pemerintah, oleh BUMN, termasuk pada saat nanti puncak, terutama di saat puncak menjelang Hari Raya Idul Fitri, juga akan bisa tetap terpenuhi secara pasokannya secara sepenuhnya. Selain ketersediaan BBM, Komisi 6 juga mendorong pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Dari Sumatera Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi persiapan Polda Sumatera Selatan dalam mengawal mudik tahun ini. Beritanya sesaat lagi pemirsa, hanya di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat.
Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI untuk kemudian disampaikan pada Komisi DPR RI. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi program Cipta Kondisi Pengamanan Operasi Ketupat tahun 2022 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan sejumlah rencana pengawalan mudik Polda Sumsel direncanakan dengan matang. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi program Cipta Kondisi Pengamanan Operasi Ketupat tahun 2022 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai kesiapan dan persiapan dalam mengawal aktivitas mudik masyarakat menjelang dan usai Idul Fitri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, sejumlah pengawalan mudik Polda Sumsel seperti pengawasan jalur masuk dan keluar di kabupaten kota, keberangkatan di pelabuhan, terminal dan stasiun kereta api, tempat wisata, tempat ibadah, serta pusat perbelanjaan, serta koordinasi dengan stakeholder terkait dinilai sudah baik dan memadai. Mulai dari
penyebaran sembako, kemudian juga kesiapan mudik dan lain-lainnya juga sudah Polda Sumatera Selatan sudah cukup siap untuk menghadapi itu. Insya Allah tidak ada hal-hal yang terkendala. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Tony Harmanto memaparkan pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR dan Pemda setempat telah melakukan sejumlah antisipasi tambahan seperti perbaikan jalan yang rusak untuk mencegah kecelakaan dan kemacetan saat mudik. Jadi spot-spot yang nanti menjadi pusat perhatian kita. Kalau memang ini jadi tujuan mudik dari para pemudik ini, yang jelas kita tadi menempatkan aplikasi Peduli Lindungi sebanyak-banyaknya itu. Ada sudah sampai 1.756 titik yang kita pasang di situ. Itu juga salah satu untuk pembatasan aktivitas supaya tidak berkerumun gitu ya. Komisi 3 DPR RI berharap seluruh persiapan bisa diterapkan dengan baik dan masyarakat yang mudik dari dan ke Sumatera Selatan berjalan dengan lancar dan aman. Dari Sumatera Selatan, Dwi Ayu Lestari TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kali ini dari Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan, meskipun belum terlihat ada lonjakan penumpang, namun Pelabuhan Trisakti Banjarmasin harus bersiap dalam menghadapi mudik mendatang dengan meningkatkan pelayanan. Komisi 5 DPR RI tinjau kesiapan mudik di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Persiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi lonjakan arus mudik tahun 2022 dinilai perlu dipersiapkan dengan matang, mengingat sebelumnya pemerintah sempat menerapkan pelarangan mudik selama 2 tahun. Ditemui usai peninjauan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan, saat ini belum terlihat ada lonjakan penumpang yang cukup besar di Pelabuhan Kelas 1A yang dikelola oleh PT Pelindo tersebut. Meski begitu, Saifullah tetap meminta jajaran PT Pelindo dan kantor Kesyah-Bandaraan serta otoritas pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada para calon penumpang yang diprediksi akan melonjak pada H-7 menjelang Lebaran. Nah, kesiapannya sudah sangat bagus. Pembelian tiket juga sudah sebagian besar dengan cara online dan semua fasilitas toiletnya segala macam sudah kita periksa dan cukup representatif untuk pelabuhan mudik Lebaran. Namun demikian, kita berharap Pelindo bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelabuhan kapal yang cukup banyak di sini, mengingat Kalimantan Selatan itu adalah pintu gerbangnya ibu kota negara di titik nol di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Saifullah berharap para pemudik bisa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, mengingat potensi pemudik yang menggunakan transportasi laut akan memadati pelabuhan dan terjadi kerumunan. Dari Kalimantan Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 3, pemirsa. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai cepat merespon instruksi Presiden dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana, dan 3 pihak lainnya sebagai tersangka kasus korupsi penyelewengan minyak goreng. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung karena dinilai cepat merespon instruksi Presiden dalam penyelidikan kasus yang meresahkan masyarakat ini. Dimyati juga meminta Kejagung mengusut tuntas dan mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain sebagai aktor intelektual dari kasus ini. Nanti kita lihat selanjutnya siapa yang aktor intelektualnya, siapa yang terlibat di dalamnya, harus betul-betul disikat secara tuntas. Jangan sampai kerugian perekonomian negara, kerugian keuangan negara, dan juga masyarakat dirugikan. Kenapa rakyat disulitkan, kenapa rakyat disusahkan? Kejagung menjerat para tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut disebut pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, pasal 2 ayat 2 bahkan menyebut para pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Selain Dirjen Kemendak, Kejagung menetapkan tersangka pada 3 pihak lain, di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair, Permata Hijau Group, Stanley MA,
dan General Manager PT Musimas Piker Tagore Sitanggang. Teresia dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih soal minyak goreng. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam redaksi TVR Parlemen soal mafia minyak goreng. Informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Pemberian bantuan langsung tunai dianggap bukan solusi jangka panjang dalam permasalahan tata niaga minyak goreng. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan juga mengakibatkan rasa hukum mengungkap kasus mafia minyak goreng hingga ke akar-akarnya. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. DPR kembali menyoroti langkah instan yang diambil pemerintah dalam upaya mengatasi gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kritik tersebut dilayangkan pasca Presiden Joko Widodo memutuskan memberi bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dari April hingga Juni kepada masyarakat miskin. Pemberian itu dilakukan sebagai respon menghadapi kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya minyak sawit di pasar internasional. BLT minyak goreng nantinya akan disalurkan kepada 20,5 juta keluarga penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Pemerintah bahkan harus merogoh kocek sebesar Rp6,9 triliun untuk memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Dana ini diambil dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022. Anggota Komisi 6 DPR, Intan Fauzi menilai, langkah pemerintah memberikan BLT minyak goreng sudah tepat di tengah gejolak harga dan kelangkaan minyak di pasaran. Hanya saja, menurut Intan, kebijakan ini bukan solusi pamungkas atau hanya sebatas solusi jangka pendek.
harus ada kebijakan lain yang mengiringi, yakni dengan menangani sejumlah masalah agar harga dan keberadaan minyak goreng kemasan dan curah tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Akar permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan harga produksi yang bisa terjangkau oleh masyarakat, kemudian distribusi yang merata, dan masalah penimbunan minyak goreng ini harus jelas. Sementara BLT yang disampaikan oleh pemerintah 100.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus 3 bulan, apakah ini hanya untuk April, Mei, Juni? Setelah itu kelanjutannya bagaimana? Jadi sebetulnya ini tidak menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan jangka pendek bagi para UMKM sendiri, ditambah juga jangka panjang yang tentu diharapkan masyarakat adalah tidak berulang setiap tahunnya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Nur Aini menilai kebijakan program bantuan langsung tunai hanya bersifat temporer dan tidak menyelesaikan masalah fundamental di industri minyak goreng. Nur Aini mengatakan, langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengendalian harga minyak goreng, pengendalian ketersediaan barang, khususnya komoditas pangan nasional prioritas. Setelah itu, Nur Aini menekankan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait untuk bisa mengatasi gejolak saat ini dan mengatur ulang sistem distribusi komoditas pangan, termasuk minyak goreng. Kebijakan yang digulirkan kaitan dengan BLT sih, kalau untuk saat ini sepertinya menurut saya lebih tepat untuk bisa dilakukan pengendalian harga serta pengendalian terhadap stabilitas ketersediaan barang, khususnya pangan nasional kita, pangan strategis. Ini yang kita butuhkan sebetulnya. Jujur saja harusnya ada suatu titik temu gitu, untuk bisa melakukan stabilisasi. Ini harus duduk bareng semua kementerian, baik Kementerian Perdagangan, Pertanian, Menko, untuk bisa memberikan solusi yang bijak serta tepat di dalam situasi kondisi saat ini. Anggota Komisi 6 DPR RI, Putu Supatma Rudana mengatakan, Kementerian Perdagangan seharusnya mampu mengawal ketersediaan harga dan kualitas pangan nasional di pasaran. Selain itu, pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang tegas dalam mengungkap kasus mafia minyak goreng ini hingga ke akar-akarnya. Serta diperlukan juga transparansi atas persoalan yang belakangan menyebabkan gejolak di masyarakat. Kalau memang kendalanya bukan di BLT seperti sekarang adalah situasi atau tindakan hukum atau kasus hukum, ya dituntaskan kasus hukum ini. Dan tentunya ujung-ujungnya masyarakat menunggu transparansi bagaimana situasi ini. Tentu kita berharap yang terbaik adalah masyarakat akan mendapatkan benefit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebentar lagi Lebaran tiba. Akan terhidang pula di meja makan pemirsa aneka makanan yang lezat namun kaya lemak dan kolesterol jahat. Lantas, bagaimana cara kita tetap bisa menikmati makanan yang lezat di Lebaran tanpa takut efek sampingnya? Informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, hidangan lebaran yang lezat seperti opor ayam, sambal goreng ati, rendang, dan kawan-kawannya selalu menjadi daya tarik saat lebaran. Nah, bukan hanya itu nih Elisa, ada nastar, ada kastengel, kemudian ada cookies yang juga tersaji di meja tamu pemirsa TVR tentunya ya. Yang kadang disajikan juga oleh pengunjung tetapi harus dihabiskan oleh tuan rumah sendiri. Betul sekali, dan kalau tidak hati-hati nih, bisa jadi setelah lebaran berat badan kita malah naik. Lantas bagaimana yang menjaga pola sehat saat lebaran nanti? Berikut sejumlah tips mengenai cara menghadapi godaan aneka makanan saat lebaran dari ahli gizi di layanan kesehatan DPR RI. Pemirsa TVR 09, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Biasanya umat muslim merayakan hari kemenangan dengan menyiapkan berbagai hidangan spesial. Di Indonesia, menu khas lebaran yang biasa terhidang diantaranya adalah aneka minuman manis, ketupat dan lauk pauk bersantan seperti opor, rendang, sambal goreng, gulai, dan lainnya. Ada juga beraneka snack dan kue kering seperti kacang, nastar, putri salju, kastengel, dan kue lainnya. Sepertinya enak sekali ya pemirsa. Usai sebulan penuh berpuasa, rasanya memang ingin menyantap makanan banyak yang enak ya. Apalagi ditambah momen silaturahim ke rumah saudara dan kerabat yang juga menyuguhkan kita berbagai hidangan. Meski dalam suasana perayaan, kita tetap harus menjaga kesehatan badan ya pemirsa. Sebenarnya aman tidak sih mengkonsumsi berbagai macam hidangan khas lebaran ini? Yuk kita tanya langsung ke pakarnya, seorang ahli gizi yang bertugas di Badan Layanan Kesehatan DPR RI. Oke, kalau dari sudut pandang gizi pastinya bahaya ya, karena pasti dikonsumsinya dalam jumlah banyak. Belum lagi nanti biasanya akan ngumpul di rumah keluarga, nanti makan lagi, terus pulang ke rumah nanti makan lagi, opor atau rendangnya itu agak berbahaya sih untuk kesehatan tubuh kita gitu. Berbahayanya kalau misalkan dari santan dulu, sebenarnya santan itu basically dia nggak ada kolesterolnya di dalamnya, tetapi ketika dia dipanaskan di suhu tertentu itu akan membentuk lemak trans. Nah, kalau udah masuk ke dalam tubuh kita itu akan terjadi penumpukan sampai akhirnya kita ada kolesterol di dalam tubuh. Nah, kolesterol ini macam-macam ya, bahayanya bisa ke jantung terutama gitu. Kalau untuk minuman atau makanan manis itu biasanya sih di gula. Kita biasanya sebut penyakitnya diabetes mellitus. Itu bisa ke sana tuh tercetusnya. Ternyata, meskipun santan tidak mengandung kolesterol berbahaya, namun pemanasan saat proses memasak bisa mengubahnya. Berikut tips dan trik agar hidangan bersantan khas lebaran aman untuk dikonsumsi. Oke, kalau tips and triknya itu biasanya untuk yang bersantan kita bisa pakai santannya itu santan cair, jadi bukan santan kental. Santannya itu dicairkan, kemudian
santan itu kan sebenarnya tadi saya bilang dia tidak ada kolesterolnya. Dia itu baru muncul kolesterol kalau dia dipanaskan di suhu tertentu, secara lama itu akan muncul kolesterol. Kemudian kalau dia dicampurkan dengan protein hewani, itu pasti akan muncul kolesterol di situ. Nah, jadi triknya bisa santannya itu dimasukkan di akhir pemasakan. Kemudian bisa juga yang diberikan santan kental itu di sayuran, karena dia kan tidak ada pencampuran sama protein hewani tuh, gitu. Jadi itu masih aman tuh. Lalu untuk makanan-makanan lauknya kayak yang tadi saya bilang sih, bisa diambil di lauknya aja. Jadi kuah santan opornya tuh nggak usah terlalu banyak dimakan, diambil dari kuah santan sayurnya aja nggak masalah. Aneka kue kering juga tidak ketinggalan menyemarakan hari Lebaran ya pemirsa. Rasanya yang manis dan gurih memang pas untuk cemilan saat bercengkrama dengan sanak famili. Namun jangan berlebihan ya. Yuk kita dengar pendapat ahli gizi bagaimana tips mengkonsumsi aneka kue kering khas Lebaran. Kemudian juga untuk si kue-kuehan kering nih, biasanya itu pasti ada di rumah-rumah. Jangan terlalu banyak makan kue kering, jadi kue keringnya itu coba kita kurangin dengan makannya itu cuma 5 aja maksimal, cuma 5 butir. Kemudian bisa diganti ditambah pakai yang lebih berprotein, jadi kayak kacang-kacangan, itu kan dia protein nabati, itu lebih bagus tuh, nggak apa-apa. Jadi ada biasanya tuh ada kacang mede gitu, itu boleh dimakan. Secara sadar menjaga porsi makan terkadang susah dilakukan, apalagi saat hari raya di mana banyak makanan enak tersedia. Jika sudah terlanjur mengkonsumsi makanan khas Lebaran dengan porsi lebih, ikuti tips dari ahli gizi berikut ini. Oke, kalau sudah terlanjur, nggak masalah. Sebenarnya penumpukan kolesterol itu bukan berarti kita makan 3 hari langsung terjadi penumpukan kolesterol. Itu pasti ada tahapannya. Jadi nggak masalah kalau Lebaran kan paling kita cuma 3 hari makan santan. Nanti kan biasanya tuh udah mulai enak atau gimana gitu kan di hari-hari berikutnya, itu mulai bisa diganti makanannya, diganti ke makanan yang normal lagi. Pagi, siang, sore tetap snack 2 kali di jam 10 sama jam 4, itu snacknya kalau bisa buah. Terus di makanannya tetap sayur-sayuran. Nah, kalau misalkan di awal Lebaran sudah makan yang bersantan, kesini-sininya coba dikurangin, jangan makan yang bersantan. Kalau bisa sama sekali nggak makan bersantan lebih bagus lagi. Terus olahraganya jangan lupa, karena kita butuh olahraga untuk mengalahkan kolesterol di dalam tubuh kita gitu. Terus yang untuk sayuran dan buahnya itu untuk mengikat kolesterol, jadi diperbanyak makan serat, itu sih. Jadi kita harus berolahraga agar tetap sehat ya pemirsa. Saat Lebaran, ada sebuah tips nih dari ahli gizi agar kita tetap berolahraga sembari bersilaturahim. Olahraga jangan lupa, tapi biasanya kalau Lebaran itu sih kita otomatis biasanya udah olahraga ya, karena kan kita jalan ke sana kemari tuh. Nah itu diperbanyak deh, jangan naik motor atau mobil dulu kalau jaraknya masih yang tidak terlalu jauh, jadi bisa tuh kita jalan kaki, lumayan nambah-nambah aktivitas fisik. Terakhir, jangan lupa konsumsi air putih yang banyak ya pemirsa. Minum air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya. Wah, banyak sekali ya tips kesehatan yang bisa kita dapat kali ini. Semoga pemirsa bisa merayakan Hari Raya bersama orang terkasih dan tetap fit usai Lebaran. Sekian dulu. Kami infokan kepada pemirsa TVR Parlemen agenda DPR RI hari ini Selasa 26 April 2022. Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan bazar bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri mulai dari pukul 9 pagi nanti pemirsa. Dan pemirsa, kami informasikan juga bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Masa reses merupakan momen seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti maksud kami pemirsa, dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen, serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, atau melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini.
Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap jaga protokol kesehatan apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Juga kami himbau untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda, apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran. Dan pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.